Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami yuk dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat. Astagfirullah, inilah kesalahan-kesalahan dalam berwudu yang kerap dilakukan umat muslim. Segera hindari ini. Berwudu merupakan salah satu amalan yang agung dalam ajaran Islam. Amalan ini menjadi salah satu hal penting dan sangat krusial bagi setiap muslim yang ingin melaksanakan sholat. Secara bahasa, wudu berasal dari kata al-wada'ah yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah, wudu ialah kegiatan bersuci menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu seperti wajah, dua tangan, kepala, dan kedua kaki untuk menghilangkan hadas. Dr. Andes Owan Hasanuddin dalam buku Mukjizat Berwudu menyebutkan, salah satu dalil yang menjelaskan bahwa wudu merupakan perkara penting dalam sholat adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Tidak diterima sholat salah satu seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi, para ulama sepakat bahwa tidak sah sholat seseorang jika dia tidak berwudu. Maka sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberi perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci dengan berusaha memperbaiki cara wudunya. Nah, berikut ini adalah kesalahan dalam berwudu yang sering umat muslim lakukan. Apa saja? Berikut kesalahan dalam berwudu. Berwudu dengan menggunakan air yang mubah. Mencuri merupakan perbuatan yang tidak baik dalam hukumnya, yang sudah jelas haram. Oleh karenanya, air hasil curian tentunya tidak sah digunakan untuk berwudu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, dia tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kedua, adanya suatu hal yang menghalangi air sampai ke kulit. Tidak sah wudu seseorang yang memakai kutek atau yang lainnya, sehingga dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Ketiga, menghilangkan salah satu rukun berwudu. Tidak sah wudu seseorang apabila menghilangkan salah satu rukun berwudu. Meskipun dalam berwudu menghabiskan banyak air, apabila tidak tertib dalam melakukannya, maka wudu itu akan sia-sia. Jika wudu tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Diriwayatkan dari sahabat bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seseorang melakukan sholat, sedangkan pada punggung kakinya terdapat bagian yang tak terkena air wudu seukuran uang dirham. Beliau memerintahkannya untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Keempat, memisahkan antara kumur-kumur dan menghirup air. Cara mengambil air untuk dihirup selain dari air untuk berkumur adalah kesalahan yang hampir merata dilakukan masyarakat. Cara yang benar dijelaskan dalam hadis Nabi tentang 3 cara dalam berkumur-kumur dan menghirup air, yaitu berkumur-kumur dan menghirup air secara bersamaan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid, Rasulullah berkumur-kumur dan menghirup air dari satu telapak tangan. Beliau mengerjakannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berkumur-kumur dan menghirup air secara bersamaan sebanyak 3 kali dari 1 kali gayung air dengan 1 telapak tangan. Cara ini diterangkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Rasulullah berkumur-kumur dan menghirup air, lalu mengeluarkan sebanyak 3 kali dari 1 gayung. Hadis riwayat Bukhari. Berkumur-kumur 3 kali lalu menghirup air 3 kali dari 1 kali gayung. Hal ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah memasukkan tangan kanannya dalam bejana lalu berkumur-kumur 3 kali dan menghirup air 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasai. Kelima, lalai dalam menyempurnakan wudu. Ini adalah kesalahan terbesar dalam berwudu, apalagi ada anggota badan yang termasuk dalam rukun wudu luput dari basuhan air, maka wudu itu dianggap batal. Keenam, mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Utsman bin Affan, Rasulullah SAW mencuci anggota wudunya sebanyak 3 kali. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid, terkadang Rasulullah mencuci anggota wudunya 2 kali. Selain itu, dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah kadangkala mencuci anggota wudunya 1 kali. Ketujuh, mengusap kepala 3 kali. Mengusap kepala sebanyak 3 kali juga termasuk kesalahan dalam berwudu. Cara yang benar adalah mengusap kepala sekali ke belakang lalu tarik ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh telinga. Cara tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid yang menuturkan bahwa Rasulullah mengusap kepalanya 1 kali. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya itu saja, ternyata ada sepenggal kisah wanita yang taat beribadah tetapi masuk neraka karena air wudu. Begini kisah lengkapnya. Jalan hidup manusia sudah digariskan Sang Pencipta. Usia, jodoh, dan rezeki semua diatur olehnya. Tugas manusia adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikut ini adalah cerita tentang dua orang dengan kondisi yang kontras. Seorang laki-laki kaya raya dan perempuan tanpa harta. Dalam keseharian pun, keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidup padat oleh kesibukan duniawi, sementara wanita yang miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah. Kesungguhan dan kerja keras lelaki tersebut membawanya pada kemapanan ekonomi yang diidamkan. Kekayaannya yang tak ia nikmati sendiri, keluarga yang menjadi tanggung jawabnya merasakan dampak ketercukupan karena jerih payahnya. Lelaki ini memang sedang bekerja untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya. Nasib lain dialami si perempuan miskin. Para tetangganya tak menemukan harta apapun di rumahnya, kecuali sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Iya, bagi wanita taat ini, air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan meski hidup masih pas-pasan. Bukankah kesucian menjadikan ibadah kita lebih diterima dan hikmat? Dan karenanya menjanjikan balasan yang jauh lebih agung dari sekedar kekayaan duniawi yang fana ini. Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Al-Minah Husaniyah mengisahkan suatu ketika ada seorang yang mengambil wudhu dari bejana milik perempuan itu. Melihat hal demikian, si perempuan berbisik dalam hati, "Kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudhu untuk menunaikan sholat sunnah nanti malam?" Apa yang tampak secara lahir tak selalu menunjukkan keadaan sebenarnya. Diceritakan setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki kaya raya itu mendapatkan kenikmatan surga, sementara si perempuan papa yang taat beribadah itu justru masuk neraka. Kenapa? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran sikap zuhudnya dari gemerlap duniawi. Kekayaannya yang banyak tak lantas membuatnya larut dalam kemewahan, cinta dunia, serta kebahilan. Apa yang dimilikinya semata untuk kebutuhan hidup, menunjang keadaan untuk mencari ridha Allah. Pandangan hidup semacam ini tak dimiliki si perempuan. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya pada cinta kebendaan. Buktinya ia tak mampu merelakan orang lain berwudu dengan airnya, meski dengan alasan untuk beribadah. Ketidakikhlasan adalah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi, tapi bukan berarti mengosongkan tangan dari harta sama sekali. Segenap kekayaan dunia direngkuh untuk memenuhi kadar kebutuhan dan memaksimalkan keadaan untuk beribadah kepadanya. Nasihat ulama sufi ini juga berlaku kebalikannya. Untuk cinta dunia, seseorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu, karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara langsung dengan alam bendawi. Berikut ini adalah tata cara wudhu yang benar sesuai ajaran Islam. Cara wudhu yang benar sesuai dengan tuntunan Islam harus diperhatikan dengan baik. Ilmu tata cara wudhu ini sangat penting untuk diketahui, karena wudhu merupakan salah satu faktor diterimanya sholat kita. Hal ini disebabkan dengan sabda Rasulullah pada hadis berikut, yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari. Niat wudhu. Cara wudhu dimulai dengan membaca niat berwudhu. Berwudhu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian lanjutkan wudhu dengan membaca basmalah pada setiap langkahnya. Dalam Busra Al-Karim, niat wudhu lebih baik apabila dibaca sebelum membasuh wajah, agar mendapat pahala sunnah. Berikut adalah niat yang menjadi awalan tata cara wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Cara wudhu yang benar sesuai tuntunan dapat kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut. Yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, lalu sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Berikut langkah-langkah cara wudhu yang benar. Pertama, membaca niat. Kedua, membasuh telapak tangan hingga ke sela-sela jari sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur 3 kali. Keempat, membersihkan lubang hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk kemudian mengeluarkannya lagi sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh muka dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap kepala 3 kali. 8. Mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. 9. Mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis diikuti dengan jari-jari kaki di sela-sela dengan jari tangan sebanyak 3 kali. 10. Lalu dilanjutkan dengan doa setelah wudhu. Nah, untuk melakukan langkah cara wudhu yang terakhir ini, apakah kamu sudah tahu bagaimana doa setelah wudhu? Simak pembahasannya berikut ini.
Cara wudhu diakhiri dengan membaca doa setelah wudhu sebagai berikut. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bertobat dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci. Doa selesai wudhu ini merupakan pelengkap dari tata cara wudhu yang harus kamu baca agar kamu tersucikan dengan sempurna. Tata cara tayamum sesuai tuntunan. Selain tata cara wudhu, kamu juga harus mengetahui tata cara tayamum yang benar sesuai dengan tuntunan. Tayamum juga merupakan cara bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ketika di lingkunganmu tidak ada air, kamu bisa menggunakan tayamum untuk mensucikan diri. Karena ada halangan yang membuat seseorang tidak bisa melakukan cara wudhu yang menggunakan air. Ini dia tata cara tayamum sebagai berikut. Pertama, siapkan tanah atau debu yang masih dalam kondisi bersih. Debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih juga diperbolehkan oleh para ulama. Kedua, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Ketika melakukan tayamum disunahkan untuk menghadap kiblat. Lalu ucapkan bismillah ketika tangan masih diletakkan pada tembok atau pasir. Keempat, selanjutnya usap kedua telapak tangan pada seluruh bagian wajah. Kelima, kemudian usap bagian tangan namun sebelum itu lepaskan perhiasan yang ada di tangan. Kemudian kembali letakkan telapak tangan pada debu dan kali ini jari tangan direnggangkan. Keenam, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Ketujuh, lalu usap lengan kanan hingga ke siku dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian putar tangan kanan untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain. Dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Demikian juga dilakukan pada bagian tangan kirinya. 8. Selanjutnya, pertemukan kedua telapak tangan dan usap bagian antara jari-jari. Berikut adalah tata cara wudhu yang harus kamu terapkan ketika ingin melakukan sholat. Jika kamu dalam kondisi sulit untuk mendapatkan air bersih, kamu bisa ganti tata cara wudhu ini dengan menggunakan tata cara tayamum yang sudah dirangkum tadi. Semoga informasi seputar tata cara wudhu ini bermanfaat. Selain tata cara wudhu dan tayamum tadi, sebagai syarat sah sholat, kamu juga harus perhatikan rukun sholat. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.